Halo semuanya, kembali lagi ketemu saya Gus Purwanto, dan hari ini kita akan coba bahas di Photoshop teknik seleksi. Oke, langsung saja kita mulai. Hari ini saya akan berikan semua teknik seleksi yang saya ketahui, tapi sebelumnya kita akan coba ke basic Photoshop. Kita akan membahas kita nggak akan bahas alat ini satu persatu yang ada di sini. Kita akan bahas sambil jalan nanti ya. Tapi pada dasarnya di sini ada beberapa bagian sub alat. Di sini adalah alat untuk pengaturan, seleksi dan lain sebagainya. Sedangkan grup alat yang kedua ini adalah alat untuk keperluan brush maupun pewarnaan. Sedangkan alat ketiga adalah untuk grup ketiga adalah untuk pembuatan objek vektor. Sedangkan yang alat di sini adalah digunakan untuk keperluan pengaturan sehubungan waktu kita bekerja. Sebagai contoh, untuk zoom in zoom out kita nggak perlu menggunakan tombol loop yang ada di sini, kita bisa menggunakan Ctrl plus ataupun Ctrl minus untuk zoom in, untuk zoom outnya Ctrl minus, atau dengan mudah kita bisa gunakan tombol Ctrl dengan scroll di mouse-nya. Kontrolnya ditahan, scroll ke bawah berarti dia akan zoom out, scroll ke atas dia akan zoom in, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk dragging atau menggeser gambar kita bisa gunakan spasi, dan kita bisa drag posisinya dimanapun. Nah, seperti awal tadi kita akan coba masuk untuk pembahasan seleksi. Nah, akan lebih baik jika kita bikin file baru dulu sebagai tempat nanti penampungan analisis seleksi. Saya gunakan ukuran standar saja 1280x720 dengan resolusinya 72. Langsung saya tekan OK, dan itulah hasilnya. Saya akan kecilin sedikit. Oke, seperti ini. Dan kita akan mulai dengan cara seleksi standar dulu. Yang pertama kita akan gunakan alat nomor 2 dari atas, yaitu Marquee Tool. Rectangular Marquee Tool, kurang lebih nama lengkapnya. Saya akan coba seleksi mbaknya ini di bagian kepalanya. Kemudian saya akan gunakan alat Move Tool untuk memindah mbaknya ini ke lembar kerja yang baru sini. Bisa dengan cara di drag, taruh sebelah sini, dan lepaskan di lembar kerja yang baru, maka mbaknya ada. Jangan ngedrag di tengah jalan, dilepas ya, nanti kepalanya kecer. Di sini dia tempat kerja yang baru. Di sini ada beberapa pengaturan yang kita bisa lakukan dari sini. Yang pertama adalah untuk ukuran. Untuk ukuran kita bisa masuk dari menu edit, kemudian pilih yang namanya transform. Nah, di sini kita bisa milih berbagai macam pengaturan untuk sehubungan dengan ukuran, rotation atau apapun. Atau jika pengen lebih mudah, pastikan Anda mengaktifkan objek ini dan kemudian tekan Ctrl T. Nah, di sini kita bisa mendapati ada seleksi di sini, ada semacam bounding box, dan kita bisa melakukan pengukuran dengan cara taruh mouse-nya di ujung, dan Anda bisa melakukan ukuran besar kecil. Perhatikan, jika Anda geser tapi asal, Anda akan melakukan proses pembentangan gambar, jadi panjang dan lebarnya tidak proporsional lagi ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mohon tombol shift-nya ditahan ya. Tombol shift-nya ditahan sambil ngedrag, maka Anda mendapati hal tersebut proporsional. Jika tidak, Anda akan melakukan proses jembengisasi. Jika Anda taruh mouse Anda di luar sini dan kemudian diputar seperti ini, Anda bisa lakukan untuk kegiatan rotating. Anda juga bisa menggunakan klik kanan di dalam gambarnya, dan Anda bisa memilih properti yang ada di sini. Misalnya untuk skew, kita bisa cek skew seperti apa, atau mungkin distort. Kalau distort mungkin lebih free lagi ya untuk membuat perspektif gambar. Perspektif itu sendiri dia akan bermain dua ukuran yang sama. Jadi kalau kita geser salah satu titik, maka titik yang segaris akan menyesuaikan. Dan terakhir di sini adalah warp. Warp di mana kita lebih membuat custom. Jadi kita bisa atur-atur ulang titiknya di sini. Jadi semacam kayak memanipulasi atau mendistort gambarnya ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada rotate, muter 180 derajat, clockwise, counterclockwise, berlawan arah jarum jam, flip horizontal, dan flip vertikal. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk di enter. Dan nanti jika tidak mendapati hasilnya bagus, Anda bisa undo. Jika masih kurang bagus lagi, tentu saja Anda bisa del. Lasso tool berada di sebelah sini, dan jika Anda lihat lasso tool ini, kalau Anda klik tahan,
temennya ada banyak nih, ada lasso tool sendiri, ada poligonal, ada magnetic. Kita akan coba satu persatu. Lasso tool adalah teknik dimana kita nyeleksi secara free ya. Nah seperti ini, klik tahan dan Anda akan menggoreskan selayaknya pena dan lepaskan jika sudah ketemu titik awalnya, maka mendapati seleksi tersebut. Saya ulang, saya akan melakukan seperti ini, klik tahan dan saya akan lingkari area kepalanya. Seperti tadi, saya akan drag dia ke sini, atau jika Anda tidak melakukan dragging, Anda bisa Ctrl C, aktifkan lembar kerja yang baru, dan Anda bisa melakukan paste, Ctrl V. Anda juga bisa melakukan kegiatan yang lain dari lasso tool, yaitu namanya poligonal. Kita akan coba hilangkan ini dulu. Untuk menghilangkan titik ini Anda bisa tekan Ctrl D, dan kita akan coba untuk poligonal. Poligonal lasso tool berfungsi membuat sebuah objek garis ya. Jadi kita akan bikin garis. Jadi sistemnya adalah klik 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 seperti ini, klik klik klik. Jadi tidak klik tahan tapi klik 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 sampai ketemu titik semula. Jika Anda memang susah menemukan titik semula, Anda double klik di tempat, maka Anda mendapati hasil seleksi tersebut. Pindah alatnya menggunakan ini dan pindah ke tempat yang baru. Nah, untuk seleksi yang ketiga kita gunakan magnetic lasso tool. Untuk menghilangkan seleksi Anda gunakan Ctrl D, atau kalau enggak klik aja. Nah, dia akan hilang ya. Untuk magnetic lasso tool, saya akan melakukannya adalah dengan cara menarik atau istilahnya ngeklik sekali saja, dan perhatikan dia akan mendeteksi perbedaan warna yang tegas antara background dengan bagian kepala. Tentu saja secara manual Anda juga bisa melakukan klik seperti ini, akan tetapi ini semi otomatis ya, jadi semacam pendetekan secara manual, dan tentu saja Anda nggak bisa melakukan secara manual banget ya. Udah ketemu titik semula, Anda klik dan Anda mendapati hasil seleksi. Anda bisa drag ke sini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti Magic Wand letaknya ada di sebelah sini, di bawahnya dari lasso tool. Ada dua teknik di sini, ada yang Magic Wand sama Quick Selection Tool. Kita akan coba Magic Wand dulu. Seperti layaknya tongkatnya Harry Potter, kita akan klik sekali di sini. Klik seperti ini, maka warna sampel warna yang kita klik saat itu beserta toleransi, warna toleransinya akan diseleksi sama Photoshopnya nih. Nih, diseleksi seperti ini. Jika Anda pengen menambah seleksinya, tahan tombol shift-nya dan klik, maka Anda akan menambah seleksi yang lain. Jika Anda ingin menguranginya, Anda gunakan tombol Alt-nya dan Anda akan mengurangi seleksi tersebut. Seperti ini. Tetapi seleksi seperti ini akan menyusahkan jika untuk menyeleksi objek yang agak krusial seperti ini ya. Kalau teknik ini mungkin baiknya kita seleksi bagian sininya, temboknya. Seperti ini. Terus tentu saja nggak kita pindah. Ngapain kita pindah kain belakang gini ya, nggak kepake juga. Ada baiknya seleksi kita balik atau kita inverse. Membalikkan sebuah seleksi, Anda cukup masuk dari select, kemudian di sini ada namanya inverse. Maka seleksi sekarang terbalik, yang tadinya tidak terseleksi menjadi terseleksi. Karena tadi yang seleksi kainnya, sekarang kita akan masuk ke orangnya. Saya akan pindah mbaknya di sini nih. Sip. Berikutnya kita akan menggunakan Quick Selection Tool, temannya dari Magic Wand. Cara pakainya kurang lebih seperti ini. Jadi dia sifatnya akan menambah seleksi ya. Jadi saya akan klik tahan dan dia akan memberikan atau mentolerir area-area yang sekiranya jadi sampling warnanya. Jadi kayak kita ngebrush gitu ya. Tetapi cukup berhati-hati jika kita udah nyampe area pinggir. Dan seleksi seperti ini saya kira lebih mudah jika dibandingkan dengan konsep yang awal tadi ya. Hanya saja tentu saja kasusnya berbeda-beda. Lebih seperti ini. Ini. Ya, jika Anda pengen mengurangi seleksi, tentu saja Anda bisa gunakan tombol Alt, ditahan sambil menyeleksi area yang pengen Anda kurangi. Sebagai contoh, sekali lagi jika kita kelepasan kebablasan seperti ini, tombol Alt-nya bisa Anda tahan, kemudian Anda bisa kurangi seleksinya. Nah, kurang lebih seperti ini.
Tentu saja Anda bisa melakukan kegiatan zoom untuk lebih detailnya. Jangan lupa spasi untuk di drag posisinya, dan yang penting Anda mendapati hasil seleksi ini dalam keadaan penuh aja, semua udah dapat, udah kena. Ada beberapa pengurangan seperti ini. Ini juga, tapi saya kira untuk pembelajaran teknik ini udah cukup ya. Nah, saya akan coba gunakan move tool lagi dan saya akan taruh ke sini. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam melakukan seleksi. Perhatikan bagian seleksi seperti ini. Dari hasil seleksi kita banyak mendapati hasil seleksi yang cukup tegas ya. Maksudnya perhatikan pinggirnya cukup terpotong, cukup tegas. Bisa Anda cek gimana perhalus potongan ini. Nah, untuk melakukan seperti itu ada namanya refine edge. Jadi kita masuk dari menu select, kemudian namanya refine edge. Di refine edge inilah kita bisa ngatur di bagian smooth pinggirnya sama feather atau tingkat kehalusannya. Kontras dan sebagainya tinggal menyesuaikan. Saya tekan OK. Saat ini mungkin nggak kentara, tapi kalau saya coba pindah ke lembar kerja yang baru ini seperti ini, saya akan drag ke sini. Perhatikan pinggirnya beda ya. Nih, yang satu agak soft, yang sininya kasar. Coba lihat ke lembar kerja yang baru. Kita bisa cek ada berapa tumpukan layer di sana. Di sini sudah tertata ada 7, 8 sekaligus background ya. Masing-masing layer seperti ini merupakan hasil dari potongan kita tadi. Dan jika Anda ingin memanipulasi salah satu layer, biasanya dari Photoshop akan mendefaultkan dengan cara Anda mengaktifkan layer yang bersangkutan, kemudian baru diklik. Tidak seperti layaknya software lainnya, Corel ataupun di mana Anda di asal klik gambar, geser bisa ya. Tapi di sini kita harus mengaktifkan layer dulu, baru kita geser. Kita bisa atur urutannya, tentu saja semakin di atas dia semakin di depan. Itu slogan motor kurang lebih seperti ini. Kita bisa ngedel layer dengan cara di sini ada tempat sampahnya dan lain sebagainya. Terus kalau di drag dan dia akan del. Kita akan coba untuk teknik berikutnya, yaitu dengan menggunakan quick mesh. Ini agak sedikit unik dalam sebuah teknik seleksi ya, tetapi mungkin jarang digunakan juga. Tapi ini sangat berguna kalau Anda melakukan kegiatan seleksi secara cepat. Alat yang digunakan adalah menggunakan brush. Di sini kita menggunakan brush. Ukurannya di sini adalah untuk ngatur ukurannya. Saya tidak akan menggunakan angka 600, saya gunakan angka yang cukup reasonable aja, sekitar 80. Kemudian quick mesh ada di sebelah sini nih. Saat ini quick mesh dalam keadaan nonaktif. Kalau saya aktifkan klik, maka layer ini berada dalam mode quick mesh. Anda bisa menandai dengan cara perhatikan di sini ada tulisan quick mesh. Ini sedang aktif, ini tidak aktif, tidak. Kalau Anda masuk quick mesh, sebelum Anda melakukan ini, saya kasih trik untuk di double klik dulu dan pastikan Anda milih yang namanya selected areas. Saya tekan OK. Dan kemudian saya lakukan lagi meshnya, saya aktifin dan saya akan melakukan kegiatan seperti ini. Bukan berarti kita mewarnai dia merah, enggak ya. Ini hanya mau memilih area mana yang sekiranya mau kita seleksi dengan cepat aja. Tidak harus perlu detail dan lain sebagainya. Karena pinggirnya soft halus, maka tentu saja potongan kita akan halus. Kecuali jika Anda menggunakan brush yang pinggirnya hard atau kasar, maka hasilnya seperti ini. Ya, potongannya juga akan potongan tegas ya. Nah, kalau sudah cukup menonaktifkan mesh tadi dan sekarang mendapati seleksi seperti ini. Ganti alatnya jadi move tool dan kita pindah lagi ke lembar kerja yang baru. Kita kumpulkan mbaknya di sini semua, cloningan jutsunya ini, ya enggak? Ini jurus bayangannya cukup banyak ya. Jadi ini teknik seleksi ini mungkin cukup manual ya. Alat yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah pen tool. Di sini ada pen tool. Kemudian pastikan settingan di sini adalah path. Kemudian selang di bawahnya satu alat ada namanya direct selection tool. Pastikan Anda memilih tanda panah ini yang berwarna putih ya. Soalnya kalau Anda klik tahan mungkin ada dua warna.
Ada yang hitam dan putih, saya gunakan yang putih. Terus kita akan lakukan proses seleksi dengan cara saya akan menyeleksi seperti ini, layaknya menggunakan polygonal lasso tool seperti ini. Akan tetapi keunggulannya adalah kita bisa edit titik yang kita bikin ini karena kita bermain dengan shape ya. Dan kita bisa ngelengkungkan titik ini. Sebagai contoh, di area sini kita pengen lengkungkan, saya cukup saya klik titik di sini dan saya gunakan tanda panah putih tadi untuk mengatur lengkungannya. Seperti ini, dan kita kembali lagi ke pennya untuk melanjutkan perjalanan seleksi ini sampai ketemu titik semula. Kalau sudah, saya klik kanan pen toolnya dan saya akan pilih yang namanya make selection. Pengaturan pinggirnya halus tidaknya tergantung Anda masukkan angka di sini. Jika angka harusnya 0, berarti pinggirnya tegas banget ya. Susah kasih 5. Kalau udah saya tekan OK. Nah, baru kalau sudah saya pindah nih, seleksi udah dapat, saya ganti alatnya jadi move tool. Tekan huruf V dan kita dapati di sini nih. Ini. Lanjut. Kita akan coba gunakan teknik seleksi yang lain. Ada sebuah kasus, mungkin saya akan buka sebuah gambar seperti ini, anduan. Mbaknya habis anduan ya. Ya, saya langsung open saja. Kita menggunakan teknik seleksi. Ada kasus di sini. Perhatikan mbaknya ini dalam keadaan rambutnya berantakan ya, atau tengjewawut bahasa Belandanya seperti itu. Langkah yang kita lakukan, kita akan seleksi kasar dulu. Saya gunakan pakai quick selection tool. Seperti ini. Saya akan seleksi kasar saja. Dan tentu saja susah banget untuk seleksi bagian ini ya. Nah, untuk melakukan seperti ini, saya akan masuk select, refine edge. Masih ingat tempat ini? Ya, cuman ini mungkin nggak bantu banyak ya. Ada trik yang kita bisa lakukan. Di sini ada smart radius. Radiusnya saya akan buka sekitar angka 3 atau 4 itu. Jangan terlalu banyak, nanti dia terlalu dalam. Pinggir dari rambutnya ini, rambut yang agak acak-acakan dari mbaknya ini, sebenarnya bagusan acak-acakan juga sih, seperti ini. Sip. Kalau sudah baru saya tekan OK. Seleksi mungkin nggak begitu kentara, tapi akan kentara jika kita pindah ke tempat lain seperti ini. Bisa Anda perhatikan di bagian sebelah sini, mbaknya bisa kelihatan untuk bagian ini ya. Nah, halus. Nah, kasus ini bisa kita lakukan dengan mudah dengan catatan background belakang flat ya, warnanya flat dan kontras dengan warna dari foreground atau warna depannya. Jika di belakang tembok kebetulan berwarna hitam atau mungkin biru gelap, itu sebuah bencana dalam teknik seperti itu. Lantas apa yang kita lakukan juga seperti itu ya. Paling kalau saya potong kasar aja, kemudian rambutnya saya tambahin sendiri pakai brush. Cukup licik, tapi itu mungkin cara yang terbaik. Kasus berikutnya, bagaimana jika Anda menyeleksi sebuah kembang api dan Anda pengen cuma ngambil apinya doang? Anda bisa bayangkan berapa banyak kerja keras yang Anda lakukan, bahkan sampai tahun baru berikutnya mungkin belum selesai ya. Langkahnya kita akan manfaatkan channel warna ya. Perhatikan di bagian jendela layar. Saya akan masuk channel. Ada 3 lapisan untuk channel warna. RGB adalah gabungan dari red, green, blue-nya. Kemudian ada properti warna untuk red, green, dan blue itu sendiri. Dari 3 warna ini Anda bisa cek mana yang paling banyak mengandung warnanya. Saya akan ambil warna red saat ini. Rednya saya akan drag ke bawah. Di sebelah kirinya gambar tempat sampah sini. Kemudian saya lepas dan saya akan mendapati yang namanya red copy. Red copy ini adalah semacam kopian dari red ini yang bisa kita otak-atik. Yang pertama, warna langit saat ini gelap. Kita bisa bikin lebih kelam dengan cara masuk image adjustment level. Saya bisa drag titik sebelah kiri ini ke dalam. Cukup segini aja dan saya mendapati langitnya dalam keadaan gelap. Tekan OK. Berikutnya area di bawah ini saya akan coba hapus. Saya akan gunakan brush. Kemudian warna sini saya pastikan warna hitam. Di sini saya bisa klik ganti warna hitam juga bisa, atau menggunakan alat kecil di sini. Ini akan mendefaultkan warna jadi hitam putih, Anda tinggal switch. Kalau sudah, saya akan hapus nih bagian bawah sini.
kota-kota ini karena ini mungkin nggak perlu. Seperti ini, nggak perlu detail banget. Kemudian kalau sudah, aktifkan kembali RGB-nya. Jangan mata yang ada di sini, tapi tulisan RGB. Kemudian kembali lagi ke jendela layers. Di sini kita akan coba load hasil red copy kita tadi. Caranya Anda masuk dari menu select, kemudian ada yang namanya load selection. Jika Anda tadi sudah bikin red copy, otomatis channel red copy ini bakalan muncul. Saya akan pilih red copy dan saya tekan OK. Perhatikan, seleksi kembang api sudah didapatkan. Anda tinggal drag ke sini dan Anda bisa mendapatkan hasil ini cetar membahan. Sudah ada berapa teknik yang kita pakai tadi? Cukup banyak dan saya harap ini berguna untuk project-project Photoshop berikutnya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat and see ya.